Halo para omnivora dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Lancar? Kembali lagi bersama saya John, Still in House. Pada video kali ini kita akan menengok jauh ke belakang, tepatnya pada peradaban Mesir kuno, lengkap dengan segala mitos yang berlaku pada masa itu. Terlepas dari fakta kebenaran cerita pada film ini, kalian juga akan disuguhkan aksi-aksi dari si gagah Om Dwayne Johnson yang akan membuat kalian kumetap ngacai saat menontonnya. Film ini berjudul Scorpion King, dirilis pada tahun 2002. Dan tanpa banyak spoiler, di awal langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusar bahan, kencangkan celana pacar. Selamat menonton dan kita masuk ke alur ceritanya. Ceki, itulah. Dan sebelum masuk ke alur ceritanya, seperti biasa kita main binomo dulu. Kenapa saya trading pakai binomo? Karena binomo memberikan kita berbagai kemudahan. Yang pertama, kita bisa memilih berbagai macam tipe grafik, mulai dari tipe gunung, tipe garis, tipe lilin, dan yang terakhir tipe bar. Semuanya ada kekurangan dan kelebihan, cuman kalau saya lebih suka yang tipe lilin karena informasi yang diberikan grafik ini cukup lengkap sekali. Kedua, kita bisa atur time frame-nya mulai dari 5 detik sampai 1 jam juga bisa. Sebenarnya bagian ini tergantung kalian sih. Kalau saya suka permainan yang short, jadi saya atur ke 15 detik. Ketiga, kita bisa atur tipe indikator sesuai yang kita mau. Karena saya sudah biasa pakai yang 4 ini, jadi kita akan langsung open posisi aja. Widih, sepertinya pasar akan naik. Jadi kita langsung invest Rp1.400.000. Kita tunggu hasilnya. Oh ya, kenapa saya berani open posisi naik? Karena indikatornya menunjukkan grafik naik ke atas. Walaupun tidak menjamin akan naik terus, tapi indikator-indikator ini membantu kita memperkecil peluang untuk gagal profit. Satu lagi, kenapa time frame-nya saya pilih 15 detik? Karena lebih mudah dalam membaca bar lilinnya. Tapi kalau kalian tipe pemain yang santai, kalian bisa atur lebih dari itu. Bagus. Nah, widih, mantap sekali. Iya, baru aja dibilang itu. Kalian bisa lihat kan? Gampang sekali bukan trading di binomo itu. Dan buat kalian yang baru mulai, tidak perlu risau. Karena deposit di binomo itu gampang sekali. Nih saya tunjukkan. Ada berbagai macam metode pembayaran yang binomo sediakan. Cuman kalau saya lebih suka yang virtual account karena lebih simpel dan jumlahnya pun beragam. Mulai dari 140.000 sampai puluhan juta juga sudah ada di sini. Jadi tunggu apa lagi, coba? Deposit gampang, tradingnya juga gampang. Buruan download binomo sekarang, linknya ada di deskripsi. Langsung buruan cek. Cerita berlatar waktu sekitar abad 500 sebelum Masehi, tepatnya pada masa peradaban Mesir kuno jauh sebelum piramida berdiri. Konon ada segerombolan pasukan perang dari timur Mesir yang terkenal bengis dan kejam karena selalu membantai habis setiap musuhnya. Siapa di antara mereka yang paling kuat, maka dialah yang akan menjadi raja atas gerombolan tersebut. Memnon, atau saya lebih enak menyebutnya Momon, adalah nama seorang ahli pedang tak terkalahkan pada masanya yang kemudian dinobatkan jadi seorang raja di sana. Semenjak dia berkuasa, tak ada satupun perang yang gagal dimenangkannya. Usut punya usut, ternyata dia dibantu oleh seorang penyihir cantik yang mampu menerawang kemenangan setiap peperangannya. Hingga pada suatu hari Momon memutuskan untuk membantai beberapa pejuangnya hanya karena dianggap berbahaya menurut ramalan si penyihir tersebut. Until only a brave few remain. Di sisi lain, hanya ada 2 kerajaan kecil yang masih tersisa. Salah satunya adalah Raja Peron. Di suatu malam, Peron tengah mengungkap keresahan di hadapan bala tentaranya usai mengalami kekalahan telak dari pasukan Momon. Saat ini, Peron bertekad membalas kekalahan tersebut dengan cara membunuh si penyihir terlebih dahulu. Demi misi tersebut, Peron menyewa 3 orang kesatria dari suku Akadia yang telah dianggap musnah oleh Momon. Salah satu dari mereka adalah pemeran utama di film ini yang bernama Matthaius, atau saya panggil saja Mamat. Tak tanggung-tanggung, Peron nekat memberi sisa kekayaannya kepada si Mamat, yaitu sebuah kanjut kunang yang berisi 20 batu merah delima sebagai imbalannya. Jika dikalikan 3 miliar, berapa ya? Ya 60 miliar sudah berhasil dikantongi oleh si Mamat, harga yang setimpalah dengan skill pro yang dimilikinya. Hingga tiba esok hari, si Mamat pergi menaiki seekor unta diiringi dengan kuda-kuda saudaranya menuju sebuah perkemahan di mana Raja Momon bersama penyihirnya sedang beristirahat di sana.
Dan di saat hari mulai gelap, ketiganya nampak sudah siap untuk beraksi. Begitupun halnya si Mamat. Dibantu unta yang cerdik, dia berhasil mendarat di area perkemahan tersebut dengan sempurna. Tiba di depan tenda utama, si Mamat langsung yakin bahwa si penyihir pasti berada di sana. Akan tetapi yang ada melainkan barikade pemanah yang langsung menyebut mereka dengan tembakan. Beruntung si Mamat berhasil menghindar lalu menyelinap ke dalam tenda lainnya yang tidak lain adalah kediaman si penyihir yang sesungguhnya. Dia bernama Sandra. Sejenak si Mamat terperangah memandangi bongkahan molekul dari tubuh Sandra yang kemudian memberi bocoran. Anjingnya ini yang nulis skrip bangsat banget. Jadi gak konsen. Ulangilah. Sejenak si Mamat terpana memandangi bongkahan molekul dari tubuh Sandra yang kemudian memberi bocoran bahwa ada seseorang yang telah menjebaknya. Dan tak berselang lama maka terjadilah serangan sporadis oleh para serdadu kerajaan sehingga membuat gerakan si Mamat mogok tak berkutik. Namun betapa kagetnya dia ketika diketahui bahwa pengkhianatnya adalah anak Raja Peron yang telah membelot ke pihak Momon, bahkan tega menjadikan ayahnya sendiri sebagai tumbalnya. Wow. I pledge my allegiance. Di sini kebiadaban Momon semakin terasa, terbukti ketika saudara si Mamat pun turut jadi korbannya. Momen inilah yang kemudian menarik simpati Sandra untuk mempengaruhi keputusan Momon untuk membinasakan si Mamat pada malam itu juga. Alhasil hanya hukuman ringan saja yang diterimanya dan kemudian dibebaskan oleh seorang pria kerdil yang saat itu mendapat hukuman yang sama. Namun lama-lama Momon pun sadar bahwa hal bodoh yang dilakukannya semalam telah berakibat kaburnya seseorang yang justru adalah musuh paling berbahaya baginya. Sejak itu dia lebih hati-hati dalam menilai Sandra, terlebih pasca bertemu si Mamat waktu lalu. Diceritakan di depan istana kerajaan si Momon ketika si Mamat baru saja tiba di sana untuk melanjutkan misinya, tiba-tiba sekawanan bocah menghampirinya dengan dalih menawarkan jasa penunjuk jalan, padahal sebenarnya mereka hanya ingin mencuri merah delimanya saja. Namun dengan terpaksa si bocah akhirnya harus menunjukkan keberadaan si Momon saat itu jika ingin mendapatkan hadiahnya. Di sisi lain, Momon sedang berlatih ketangkasan di sebuah halaman. Dia tak menyadari akan kehadiran si Mamat yang sedang membidiknya dari pucuk gedung. Hingga terjadilah sebuah insiden kecil di mana Mamat harus menyelamatkan bocah tadi karena dituduh mencuri merah delima yang telah dihadiahkannya. Berawal dari situ maka pemburuan pun dilakukan oleh pengaman kerajaan yang memaksa si Mamat keluar dari persembunyiannya. Beruntung dia bertemu seorang kakek jenius peramu senjata yang kemudian melontarkannya dari sana lalu mendarat tepat di kamar para harim atau wanita-wanita pengencerit simpanan sang raja. Mereka yang konon sering kesepian spontan mengurumuni tubuh si Mamat, bahkan lancang menjamah senjata tajam miliknya. Wah, anjing puasa ini bang. Usut punya usut semua itu mereka sengaja lakukan agar pengaman kerajaan dapat dengan mudah menciduk Pan Bagong. Akan tetapi yang lebih membangongkan lagi adalah ketika pelarian si Mamat kandas di sebuah kamar khusus di mana Sandra sedang berada di sana dalam keadaan buligir tanpa busana. Well, are you gonna try to kill me or just stare at me? Tanpa pikir panjang, si Mamat pun sigap merauhnya lalu membawanya pergi keluar dari istana. Hingga saat Momon tahu Sandra telah dibawa kabur, maka diutuslah para serdadu untuk melakukan pengejaran. Akan tetapi, badai gurun yang datang secara tiba-tiba memaksa mereka memasuki sebuah lorong gua yang si Mamat gunakan untuk bersembunyi. Maka di situ terjadilah pertarungan hebat di mana satu persatu personel serdadu tumbang, bahkan berikut komandannya. Akan tetapi si Mamat terkena tusukan panas si komandan yang sebelumnya telah Momon lumuri dengan racun kalajengking. Hingga malam tiba si Mamat masih belum sadar akibat racun tersebut. Beruntung malam itu Sandra masih setia bersamanya. Bahkan dengan tulus hati dia nekat mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan si Mamat. Esok harinya si Mamat pun pura-pura bego tentang apa yang Sandra lakukan terhadapnya semalam, padahal dia sangat paham bahwa Sandra telah jatuh hati terhadapnya. Singkat cerita, diutuslah burung pengirim pesan untuk memberitahu Raja Momon atas kegagalan para serdadunya. Maka si Momon pun merencanakan sebuah pesta darurat yang digelar esok malam, meskipun tanpa kehadiran seorang penyihir di sana. Tomorrow night we feast to celebrate our impending victory.
Di tengah perjalanan secara kebetulan Sandra dan yang lainnya bertemu si kakek jenius yang diam-diam kabur dari istana dan berhasil melakukan percobaan bahan peledaknya. My Chinese formula. My magic powder works. Mereka pun tiba di sebuah pemukiman rahasia di mana terdapat seorang raja yang dulu sempat menyepelekan kemampuan si Mamat saat misi penculikan penyihir itu. Dan keberadaan si penyihir saat ini dianggap si raja hanya akan mengundang malapetaka jika saja Momon mengetahuinya. Sempat terjadi keributan hebat di sana sebelum akhirnya si raja pun bersedia membantu perlawanan terhadap Momon pada esok hari. Tapi di sisi lain, tiba-tiba Sandra melihat ada bayangan kehancuran tatkala Raja Momon mengetahui keberadaannya di sana. Bahkan si Mamat terlihat tewas pada kejadian itu. Akibatnya Sandra merasa gelisah dan takut kalau hal tersebut akan benar-benar terjadi. Namun dia nampak sedikit lega setelah si Mamat berusaha menenangkannya, apalagi ketika si Mamat mulai membintih dompet duafa miliknya dengan jurus kalajengking matil yang telah dia dapatkan secara laduni. Lalu ketika esok hari tiba si Mamat cukup terkejut sebab bikang yang dibintihnya semalam saat ini sudah kembali ke istana. Alhasil si Mamat dan yang lainnya sepakat untuk segera menyusul Sandra ke sana. Sementara itu pesta darurat di istana Momon tak berlangsung lama menyusul kehadiran Sandra di sana yang dianggap Momon sebagai pertanda akan terjadi penyerangan. Seperti itu pun yang terjadi di luar sana di mana kombinasi koordinasi kolaborasi konveksi telah membuat si Mamat dan kawan-kawan berhasil menerobos gerbang istana lebih awal sebelum penjagaannya lebih diperketat lagi. Sedangkan Sandra dibawa si Momon ke sebuah ruangan untuk dites kemampuan sihirnya sebab konon kehebatan tersebut akan camal jika pemiliknya telah berbuat mesum seperti yang dicurigakan Momon saat itu. Namun secara mengejutkan si Mamat mampu menerobos ruangan tersebut kemudian melawan si Momon yang tampil memukau dengan kemahiran memainkan pedangnya. Tak lama berselang pertarungan pun meletus hampir di setiap ruangan istana. Bahkan si kakek jenius bersama si kerdil sudah siap dengan kantung-kantung misiu untuk mereka ledakan saat itu juga. Maka dengan kekuatan otot dan dorongan hasrat melindungi Sandra, si Mamat pun mampu bertahan di saat sebilah panah menancap telak di punggungnya. Hingga akhirnya bersama dengan ledakan dahsyat misiu tadi, si Mamat pun berhasil menumbangkan Momon beserta kekuasaannya. Sekaligus menggantikan posisi dia di sana sebagai Raja Kalapetong. Tamat ending yang sungguh mematilkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak ditulis di skrip. Saya juga bingung, scriptwriternya goblok lah. Kalau nggak puasa mah disebut. Saya John mewakili paguyuban penyihir Mesopotamia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Jukut Riut, dataran tinggi Armenia. Armenia, emang ada Jukut Riut di sana? Ada ya? Coba searching di Google. Bodoh lah. Udah lah.